agar tidak kelupaan gitu ya. Baik, ya jadi ini adalah materi kelima, judulnya adalah paradigma hadoroh dan madaniyah dalam Islam ya, hadoroh ya dan madaniyah. Jadi hadoroh itu eh, ada yang mengistilahkannya dengan perkotaan ya. Ada yang mengistilahkannya dengan peradaban ya. Kalau di Indonesia itu ada di MTS misalnya itu ada namanya kebudayaan Islam, mata mata pelajaran kebudayaan Islam. Padahal sebenarnya bukan kebudayaan Islam ya. Karena diambil dari kata hadoroh ya. Hadoroh itu artinya bukan kebudayaan ya, tapi peradaban. Ya, harusnya mata pelajarannya itu adalah peradaban Islam ya. Bukan kebudayaan Islam. Karena itu berbeda. Jadi kalau kebudayaan itu adalah hasil dari kesepakatan bersama antar beberapa orang di masyarakat gitu ya, itu namanya kebudayaan. Tapi kalau namanya peradaban, ya peradaban itu lahir dari sebuah akidah, ya akidah tertentu dan sakofah tertentu. Makanya di dalam Islam itu nanti ada namanya taskif, taskif ya. Jadi taskif itu adalah tarbiyah sakofiyah. Nah, ya jadi tarbiyah sakofiyah. Dan itu memang harus dilakukan untuk membentuk salah satu tujuan penciptaan manusia, yaitu adalah menghasilkan hadoroh dan madaniyah. Nah, ini mungkin beberapa peserta sudah pernah mendengar istilah ini atau beberapa juga baru pertama kali. Ya, tidak masalah. Kita coba akan mengenalkan ya bagi yang belum memahami. Jadi ada hadoroh, ada madaniyah ya. Oke, kita lanjut. Jadi poinnya nanti kita akan memahami apa itu hadoroh dan apa itu madaniyah. Kita ulas kembali ya rangkuman atau konklusi dari penjabaran misi penciptaan manusia ya. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, yang kedua adalah sebagai Khalifatullah. Esensi dari kedua hal ini ya, atau dua misi penciptaan ini seperti yang kita sudah pernah sampaikan, ya Abdullah itu berarti salah satu ciri-cirinya adalah mereka itu adalah manusia yang beriman, ya mukmin, ya. Mereka kemudian manusia yang bertakwa, muttaqin, ya. Manusia yang ikhlas, ya, mukhlisin atau mukhlisun. Atau kemudian sebagai khalifatullah ya. Nah, yang pertama tentu khalifatullah itu harus orang yang abid yang beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan syirik ya, bukan zalim, apalagi kemudian syirik tadi. Kemudian yang kedua adalah dai ya, ad-dai ya. Jadi kita itu sebenarnya adalah dai, pengemban pengemban risalah Islam itu sendiri. Jadi dai itu beda dengan ustadz gitu ya, beda dengan musrif ya. Walaupun ustadz dan dai, ustadz dan musrif itu juga mengemban apa namanya salah satu misi daripada dakwah itu sendiri ya. Tapi dai itu adalah seluruh muslim ya. Ketika dia mukallaf atau muslimah gitu ya, maka dia juga punya peran sebagai seorang yang da'a ilallah, yang menyuruh kepada agama Allah. Kemudian ketiga adalah al-hakim ya, atau manusia yang bijaksana. Nah, hakim ini atau bijaksana ini atau adil kalau bahasa yang lain ya, yang memiliki wisdom gitu ya. Ini adalah orang-orang yang menggunakan eh, sumber hukum yaitu adalah Quran dan Sunnah sebagai pemutus dari segala perkara. Maka ini disebut sebagai orang yang paling bijaksana ya. Bagaimana kemudian kisah Luqmanul Hakim dan seterusnya diceritakan bahwa beliau adalah orang yang soleh, orang yang senantiasa memutuskan hukum dengan hukum Allah. Dan ya seperti yang kita sampaikan juga, nah kesimpulan dari eh, penjabaran misi penciptaan ini adanya karakter Abdullah dan Khalifatullah eh, pada seorang manusia, ya seorang Muslim, maka inilah yang disebut sebagai khairu ummah ya. Jadi kita adalah umat yang terbaik ketika kita menjalankan misi dakwah itu sebagai Khalifatullah fil ard, yaitu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kemudian juga mereka adalah orang yang tu'minuna billah, yang beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Abdullah. Nah, maka ketika kita menjabarkan ya seorang manusia atau al-insan ya, dia adalah seorang Abdullah. Dan yang kedua adalah khalifah fil ardi ya, atau seorang khalifah wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya, di muka bumi ini. Nah, jadi eh, mereka diberikan bekal atau madah ya, namanya adalah
al-Islam itu sendiri. Nah, Islam itu tentu mencakup seluruh karakteristik syariat yang ada. Ya, Islam ini. Ya, Islam itu nanti ada kaitannya dengan kita memahaminya melalui akal. Jadi, akal adalah satu-satunya ya cara untuk memperoleh pemahaman tentang Islam, gitu ya. Akal, karena akal yang Allah berikan untuk membedakan kita dengan makhluk-makhluk apa namanya yang bernama hewan dan seterusnya itu. Ya, dan akal juga yang kemudian senantiasa eh, membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kita berjalan atau beraktivitas di muka bumi. Maka akal itu ya harus diisi dengan pemahaman-pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman-pemahaman Islam. Pemahaman-pemahaman tentunya yang disyariatkan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemahaman itu menjadi mikyas amal atau menjadi tolak ukur perbuatan, kecenderungan kita berbuat, ya menjadi semacam dorongan kita untuk berbuat, ya menjadi sebuah yang namanya suluk atau perbuatan itu sendiri. Nah, perbuatan itulah nanti yang akan ditakar, yang akan dihitung, yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala di yaumil akhir kelak, apakah perbuatannya perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang baik itu standarnya adalah hukum Allah. Tidak baik itu juga standarnya adalah hukum Allah. Apa yang Allah bilang baik, maka itu baik. Apa yang Allah bilang tidak baik, maka itu tidak baik. Bukan standar manusia, apalagi standar manfaat. Maka dalam aspek ibadah itu tidak boleh dicari-cari ilatnya, apa manfaatnya, nggak boleh gitu ya. Dalam perkara apa namanya ibadah ya dan seterusnya. Nah, maka dalam Islam itu ya, jadi Islam ini adalah syariatnya, akal ini adalah salah satu komponen al-insan gitu ya. Nah, Islam itu harus dipahami dengan akal, ya nggak boleh hanya sekedar perasaan saja, atau kolbu saja gitu ya, tapi juga harus dengan akal. Nah, al-Islam itu sendiri di dalamnya ada namanya madah ya atau wahyu, ya wahyu. Nah, wahyu itu adalah Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada wahyunya, ada sumber hukumnya atau ada madahnya tadi, ada materinya, ada konten materinya untuk menjalankan misi Abdullah dan Khalifatullah tadi. Dan juga Allah utus ada namanya Rasul, ya manusia yang terbaik yang diciptakan untuk kemudian mengajarkan kita menggunakan wahyu ini, ya tariqah ya sebagai yang menjelaskan metode ya atau manhaj bagaimana cara menerapkan al-Islam ini dengan sumber wahyu yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala gitu ya. Ini kita coba konklusi biar paham alur dari Chekhov ya gitu ya. Nah, di dalam Islam itu ada akidah, ada syariah ya. Syariah itu ya bagian daripada madah itu sendiri. Ya, termasuk pembahasan tentang akidah itu adalah bagian daripada madah itu juga gitu ya. Nah, jadi Islam itu ada akidah, ada syariah. Nah, kenapa tidak saya buat akhlak gitu ya? Karena akhlak itu adalah bagian daripada syariah, ya. Jujur, amanah gitu ya, eh, berprasangka baik gitu ya, saling saling membantu. Itu patokannya bukan eh, apa namanya manusia, tapi patokannya adalah jujur apa yang dimaksud jujur oleh Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Ya, apa yang dimaksud amanah oleh Allah, apa yang dimaksud dengan berbaik sangka menurut Allah Ta'ala. Jadi dia kaitannya di sini syariah itu. Nah, syariah itu nanti terbagi ada yang huruf ada kemudian pembahasan bi khalqihi ya antara hubungan manusia dengan Allah. Nah, ada binafsihi. Nah, binafsihi inilah salah satunya nanti akhlak di situ. Ya, termasuk nanti bi ghairi ya di selainnya di antara ya bunyal insan ya antara manusia ya atau hubungan antara sesama manusia kira-kira begitu. Jadi hablum minallah kalau bahasa kita, hablum minan nafsi ya atau binafsihi dan hablum minan nas kepada sesama manusia. Nah, kemudian eh, seluruh perbuatan ini ya yang terkategori syariah ini ya itu harus muncul atas dasar kesadaran akidah Islam. Ya, jadi kita berbuat eh, apa namanya, berbuat kebaikan atau perkara-perkara yang ma'ruf itu bukan hanya sekedar mencontoh Rasul gitu ya, tapi juga harus sadar, harus ada keyakinan, kesadaran bahwa itu perintah Allah.
Makanya kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya ya menyebutkan bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Pertama, niatnya benar karena Allah, artinya harus ada akidahnya, terbangun kesadaran hubungannya dengan Allah dalam setiap ibadah itu, dan tata caranya harus sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya syariatnya itu ya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau misalnya tidak sesuai berarti dia fawaradun, dia tertolak gitu ya. Dia tertolak, tidak diterima. Ya, termasuk ketika niatnya pun keliru ya, innamal a'malu binniyat ya. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin misalnya Imam An-Nawawi menyebutkan itu malah di bab pertama, bagaimana pentingnya niat itu. Kalau seandainya niat itu tidak karena Allah, maka ya dia akan dikembalikan kepada niatnya apa? Kalau niatnya dunia ya kembali pada dunia tadi. Niatnya wanita ya ke wanita tadi. Niatnya harta benda ya ke harta benda itu. Maka dia tidak akan diterima sebagai amal soleh. Kenapa? Karena niatnya itu bukan karena Allah. Walaupun tata caranya sesuai dengan tata cara yang sudah disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka niat harus benar, akidahnya, syariahnya pun harus benar tata caranya. Nah, maka inilah disebut sebagai apa namanya terpancarnya kaidah fikriyah. Jadi kaidah fikriyah itu adalah akidah sebagai landasan kita dalam berbuat, akidah Islam tadi. Sehingga muncul nanti pemahaman bahwa setiap perkara, ya, setiap perbuatan itu harus dimulai dari apakah Allah ridho dengan perbuatan ini? Apakah Allah kemudian berkahi kalau saya melakukan ini? Apakah Allah kemudian membolehkan kalau saya melakukan ini? Nah, muncul kesadaran itu. Sehingga ketika dia berjamaah, ketika dia sendiri, ketika dia apa sedang banyak orang, sedang sendirian gitu ya, tidak ada bedanya. Dia tetap akan berperilaku sebagaimana Allah inginkan. Landasannya adalah akidah Islam itu sendiri. Ya, termasuk dalam berbagai hal, memilih pemimpin. Yang dia pilih itu bukan satu atau dua, dia akan melihat dulu apakah Allah ridho kalau saya memimpin. Kalau saya memberikan pilihan kepada pemimpin ini. Bagaimana pemilihan pemimpin yang benar dalam Islam? Bagaimana syariahnya tentang kepemimpinan? Dia akan cari tahu dulu. Baru kemudian dia melakukan kalau itu diperintahkan. Atau dia akan meninggalkan kalau itu dilarang. Walaupun 1.000 orang memilih yang lain, cuman dia yang memilih sendiri, ya maksudnya memilih jalan itu, maksud saya, yang lain misalnya memilih jalan yang lain, tapi dia tetap komitmen dengan pilihan itu karena pilihan itu bersandar pada kaidah fikriyah, bersandar kepada kesadaran dia hubungan dia dengan Allah dan kepatuhan dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang di dalam hadis disebut sebagai ghuraba, orang-orang yang terasing nantinya. Di akhir zaman nanti itu akan menjadi orang-orang yang justru ditinggalkan oleh banyak orang bisa jadi. Tapi selagi dia masih menjadikan akidah Islam sebagai landasan kaidah fikriyahnya dan menjadikan syariah di genggaman tangannya, dia pegang erat-erat bara api tersebut, maka inilah yang disebut orang-orang yang beruntung nanti. Nah, jadi kita harus memahami aspek ini ya, bahwa apapun zamannya, dimanapun kita berada, tidak pernah terlepas kewajiban kita sebagai Muslim untuk terikat kepada akidah dan syariah Islam. Nah, adapun nanti syariah dalam perwujudan sebuah peradaban atau sebuah bentuk eh, apa namanya heritage misalnya atau bentuk-bentuk empiris, bentuk fisik dari sebuah apa namanya dari sebuah penerapan hukum Islam secara holistik, maka inilah yang disebut nanti sebagai qiyadah fikriyah. Apa itu qiyadah fikriyah? Bahwa Islam dijadikan sebagai ya apa namanya landasan dalam membangun sebuah peradaban, dalam membangun sebuah kehidupan manusia yang berasal dari pemahaman-pemahaman Islam. Ya, pemahaman-pemahaman yang bersumber dari syariah Islam itu dan tentunya ya berlandaskan akidah Islam. Nah, qiyadah fikriyah ini nanti akan mewujud dia, ya, akan mewujud. Ya, ini yang kita akan bahas nanti dalam pembahasan Hadoro dan Madaniyah ini. Nah, dan kita sudah bahas minggu lalu tentang yang disebut sebagai sakofah Islamiyah. Apa itu sakofah? Ya, ilmu-ilmu ya sosial humaniora, ya ilmu-ilmu tentang apa namanya yang sifatnya
ekonomi, sosial dan sebagainya itu berlandaskan syariah Islam, gitu ya. Nah, jadi ini rangkuman ya rangkuman dari apa yang kita sudah bahas pada beberapa pekan ini ya. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat dan ini pekan kelima. Insya Allah kemudian kita akan bahas kembali materi yang baru yakni tentang apa namanya hadoro dan madaniyah. Baik, nah ini kita ulas sendiri sedikit lagi ya. Jadi apa itu sakofa? Sakofa adalah kemudian ya hil ma'ariful lati kanat akidah Islamiyah sababan fi bahsiha. Pengetahuan-pengetahuan yang kita tolak pembahasannya itu adalah akidah Islam. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa tidak boleh mengadopsi sakofa selain sakofa Islam. Ya, ya wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu ya maka terima, apa yang dilarang ya maka tinggalkannya. Wattaqullah, bertawakal kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, ini adalah kemudian materi review kita minggu lalu. Oke, baik. Nah, jadi kita akan bahas tentang Hadorah dan Madaniyah ini. Kenapa kemudian penting membahasnya? Karena memang salah satu pemahaman, salah satu penyebab mundurnya pemahaman umat saat ini itu adalah kemudian dari hilangnya pemahaman mereka terhadap syariat Islam ya, sebagai satu standar wajib untuk kemudian seorang Muslim hidup di dalam dunia ini sebagai Abdullah dan Khalifatullah gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa melihat misalnya ya penyebab kemudahan umat Islam itu memang ada beberapa fase. Tapi yang pertama itu adalah dimulai dari penutupan pintu ijtihad ya. Atau bahasa mudahnya kita itu adalah tertutupnya pintu ijtihad atau proses penelaran terhadap hukum-hukum Islam ya. Penalaran terhadap hukum-hukum Islam. Ya, jadi ketika pintu ijtihad itu ditutup, maka ya tentu Islam itu seakan-akan statis, tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, tidak mampu untuk eh, membahas perkara-perkara yang sifatnya baru dalam sebuah tatanan kehidupan manusia. Nah, itu terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah dan Utsmaniyah saat itu. Ya, dimulai dari masa Abbasiyah atau Khilafahan Abbasiyah. Ya, pintu ijtihad itu tertutup ya tentu dengan beberapa faktor nanti kita akan jelaskan. Nah, adapun secara spesifik ya, penutupan pintu ijtihad itu seringkali dikaitkan dengan periodenya Khalifah Al-Mutawakkil ya dan periode-periode berikutnya dalam Khalifahan Abbasiyah dan juga serta dalam era kekhilafahan Utsmaniyah ya. Nah, penutupan pintu ijtihad ini dikaitkan dengan masa kejayaan mazhab-mazhab empat ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang empat mazhab itu di mana konsolidasi dan standarisasi hukum Islam terjadi. Nah, efeknya adalah kemudian ya salah satunya adalah menurut Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kemudian banyak ulama di zaman beliau itu menerima status quo dari penutupan pintu ijtihad. Ya, karena memang dirasa tidak perlu lagi ada ilmu apa namanya ijtihad yang baru sehingga kemudian berbagai eh, kemajuan kemajuan peradaban manusia misal dalam hal teknologi dalam hal sains dan seterusnya itu dianggap apa namanya sebagai eh, satu bentuk eh, fakta yang tidak perlu ditanggapi menurut syariat karena itu kaitannya nanti dengan hanya sekedar sains saja atau hanya sekedar teknologi saja. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang Islam, Islam itu juga membahas tentang sains, bicara juga tentang bagaimana sakofah gitu ya. Nah, wujud dari fakta kemerosotan umat itu salah satunya adalah pada abad ke-16 ya ada satu teknologi pencetakan buku ya yaitu adalah menggunakan mesin cetak itu diperkenalkan di dunia Islam tapi kemudian dianggap bid'ah ya oleh para ulama saat itu ya. Nah, ini adalah salah satu fakta saja. Ya tentu eh, kalau kita berkaca dengan zaman hari ini itu lebih banyak lagi yang akhirnya em, dianggap sebagai bukan pembahasan Islam gitu ya misalnya karena kemudian umat Islam hanya dibebani tentang perbedaan apa khilafiyah tentang fikih, khilafiyah tentang ibadah-ibadah ubudiyah dan seterusnya padahal Islam itu membahas segala sisi, membahas segala perkara.
Nah, lagi-lagi ini adalah beberapa penyebabnya. Salah satunya juga nanti ada disebutkan bahwa kemunduran umat Islam itu dari kemunduran pemahaman tentang Islam itu sendiri. Ya di era Khilafah Utsmaniyah misalnya, futuhat terjadi di mana-mana. Ya penaklukan demi penaklukan terjadi di mana-mana. Tapi penaklukan itu tidak dibarengi dengan kemampuan para ulama-ulamanya untuk menjelaskan Islam kepada setiap wilayah-wilayah baru. Padahal setiap wilayah baru itu berarti ada peradaban baru. Ada peradaban baru, ada pemikiran baru, ada pemahaman baru. Yang itu tentu kontras dengan pemahaman Islam dan butuh secepatnya kemampuan kita untuk kemudian menjadi al-hakim tadi atau menjadi khalifah, menjadi wakil untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Nah, ketika kemudian umat Islam tidak mampu membedakannya, mana yang kemudian berasal dari Islam, mana yang kemudian berasal dari Barat, mana yang harusnya diterima, mana yang harusnya ditolak, maka kemudian ya secara berangsur-angsur terjadi kemunduran. Ya, apalagi kemudian tadi ya di apa namanya dimulai dari penutupan pintu ijtihad itu sendiri. Ya, dan juga nanti ada pembahasannya misalnya fakta tentang lemahnya bahasa Arab ya di saat kekhilafan Turki Utsmani misalnya atau khilafah Utsmaniyah misalnya atau karena ekspansi di sana sini termasuk juga kendala internal ya dari susupan-susupan atau misionaris-misionaris asing yang kemudian masuk ke dalam tubuh umat Islam ya jadi banyak sekali eh, apa namanya penyebab ya. Harusnya memang penyebab itu diselesaikan eh, di akarnya dulu. Ya bahwa akar penyebab kemunduran umat Islam adalah jauhnya umat Islam kepada agamanya itu. Ya karena jauhnya Islam jauhnya Muslim terhadap agamanya, maka itu yang harusnya dikembalikan dulu pemahamannya ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik itu ya sebagai yang pernah kita sebutkan ya. Man yusliha akhirah hadhihi ummati illa ma aslaha awwalaha gitu ya. Harusnya dikembalikan dulu baru nanti bicara tentang faktor-faktor eksternal. Tapi internalnya umat Islam dengan Islamnya harus betul-betul terikat dulu ya. Makanya wajar saja eh, ada salah seorang ulama yang namanya Syekh Taqiyuddin Nabhani, beliau mengatakan bahwa umat Islam itu tidak akan pernah bergeser dari eh, posisinya sebagai pemimpin ya sebagai generasi terbaik selagi mereka masih memegang teguh agamanya. Maka ketika mereka sesudah mereka melalaikan agama tersebut ya maka tentu mereka juga akan mundur ya. Jadi apa namanya itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita tadi sudah membahas tentang sedikit ya konklusi atau kesimpulan materi kemarin dan tentunya juga kita sudah membahas tentang penyebab kemunduran umat. Nah, sehingga tadi penyebab kemunduran umat itu salah satunya adalah tidak tercapainya tujuan dari rancangan kurikulum integratif yang harusnya ada pada umat saat ini, yaitu adalah mewujudkan ya peradaban manusia atau hadoroh dan sarana fisik manusia. Jadi ini adalah tahap ketiga kalau saya bilang ya. Jadi tahap pertama itu kan merealisasikan tujuan penciptaan manusia, yaitu adalah sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Mereka paham, harusnya Muslim itu paham. Ini dua tujuan penciptaan mereka. Nah, maka nanti mereka setelah paham itu, setiap ada bayi yang lahir, ada generasi Muslim yang lahir, maka mereka memastikan ya tumbuh kembang manusia yang poin kedua itu juga harus diberikan pendidikan tentang Khalifatullah dan Abdullah ini menyesuaikan dengan usia. Nah, dalam Islam itu hanya ada dua saja pembagiannya, prabaligh atau baligh. Nah, prabaligh artinya sebelum taklif, mereka belum mukallaf atau setelah baligh. Nah, kemudian ketika yang dewasanya sudah memahami tujuan penciptaan, yang anak-anak generasi pemudanya atau generasi-generasi emasnya itu juga sudah memahami, dididik dengan didikan yang sesuai ya dengan usianya para balik dan balik, maka ada tahap ketiga yaitu adalah bagaimana pemikiran-pemikiran itu mampu mewujudkan satu peradaban manusia, hadoroh. Kedua, sarana fisik manusia atau madaniyah. Nah, yang khas nanti makanya nanti hadoroh ini pun
ada namanya hadharah Islamiyah, ya, peradaban Islam. Sarana fisik ini juga nanti ada namanya Madaniyah. Madaniyah itu terbagi dua. Ada yang khos, ya, berasal dari Islam misalnya, atau khos dari Barat, atau kemudian Madaniyah am, yang kaitannya dengan sarana fisik, yang tidak berkaitan tentang sakofah tertentu atau akidah tertentu. Nah, jadi ketika realisasi ini terjadi, maka yang ini pun akan terrealisasi, yang ini juga terrealisasi. Dan yang juga tidak kalah penting, ya, eh, perwujudan dari pemikiran ini akan juga menghasilkan yang namanya sebuah mabda atau ideologi khas, yaitu adalah ideologi ideologi Islam itu sendiri. Jadi kalau perwujudannya adalah perwujudan sekuler, ya, maka kepentingan ideologi yang lahir adalah kepentingan ideologi sekuler atau kapitalisme. Kalau perwujudannya dari tiga item ini adalah sosialis atau komunis, maka kepentingan ideologi yang akan mewujud adalah kepentingan ideologi komunis atau landasan materialis atau sosialis. Nah, maka ketika kita membahas tentang pendidikan, ya, kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan manusia atau sejarah perkembangan manusia, atau salah satu buku yang bagus kan bukunya ini, ya, Ibnu Khaldun, ya, rahimahullah, ya, Muqaddimah itu bagus sekali kalau kita membaca bagaimana beliau memaparkan gitu, ya. Nah, memang eh, akhirnya pendidikan yang diemban di sebuah negara itu tidak terlepas dari ada misi kepentingan ideologi di sana. Nah, anehnya adalah misalnya ada negara Islam tapi kepentingan ideologinya sekuler, kan itu yang lucu. Atau sebaliknya, negara sekuler kepentingan ideologinya Islam. Nah, ini kan lucu juga. Yang ideal itu ya memang Islam, ya, kepentingan ideologinya Islam. Jadi pendidikan Islam, kepentingan ideologinya adalah ideologi Islam. Gitu. Jadi linear gitu. Itu yang terjadi di negara kita, ya kan? Jadi tujuannya menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, yang dan berakhlak mulia, tapi pelajaran agama itu cuma 1 minggu sekali. Itu pun misalnya rohis dilarang, pengajian-pengajian dilarang, kampus-kampus yang ada kegiatan-kegiatan apa namanya anak-anak masjid, pemuda masjidnya juga dimata-matain sebagai. Jadi ambigu gitu pemahamannya, ya, tidak jelas. Itulah tadi ketika kemudian eh, kita tidak memahami secara holistik. Nah, apa itu hadoro? Ya, hadoro adalah majmu'ul mafahim anil hayah, ya, kumpulan konsep-konsep kehidupan, ya, yang kemudian yang membedakan satu umat dengan umat yang lain. Allati tumayyizu ummatan an ghairiha. Jadi satu umat dengan yang lain. Dan tentu konsep-konsep ini, konsep-konsep kehidupan ini akan membentuk pemahaman atau pandangan yang pasti berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Sehingga nanti dari pandangan-pandangan atau konsep-konsep kehidupan ini terbangunlah sebuah masyarakat yang juga berbeda, yang khas, gitu, ya. Nah, ini saya kasih semacam apa namanya bagannya. Jadi kalau hadharah Islam berarti asasnya adalah akidah Islam. Nah, ya, akidah Islam inilah yang akan menjadi pandangan mereka tentang pandangan dasar mereka tentang manusia, tentang masyarakat, tentang kehidupan ini. Nah, diwujudkan dalam syariat Islam. Nah, makanya syariat Islam dengan syariat-syariat yang lain itu pasti berbeda. Ada namanya misalnya Hadoro Kristen, ya, Kristen. Ini muncul dari akidah Kristen, ya. Dan tentu konsep-konsep kehidupannya diambil bukan dari syariat Islam, tentu dari hukum-hukum di Injil, di Bible mereka, kan gitu, di Bible. Hadoro Hindu, ya kan, akidahnya tentu akidah Hindu, ya, kepercayaan mereka tentang ini kita pakai bahasanya akidah gitu, ya. Karena kok keyakinan nanti susah lagi. Ya, walaupun mungkin akidah itu secara bahasa itu khas ke Islam, tapi saya pakai agar lebih memudahkan gitu, ya. Akidahnya akidah Hindu. Ya, maka syariat yang mereka pakai adalah tata upacara Hindu. Nggak bisa kita gabungkan. Nah, hadoro sekulerisme, ya, akidah sekuler gitu. Ya, pemisahan agama dari kehidupan. Ya, itu adalah wujud dari penerapan kehidupan mereka. Nah, maka ketika ini di apa ya, dikombinasikan, ya, dicampur-campur gitu, ya, nggak akan bisa, karena memang ini sakofah ini kan namanya sakofah syariat Islam dan seterusnya, ini sakofah masing-masing lah. Kalau syariat Islam, sakofah Islam itu pasti muncul dari akidah Islam. Maka akan melenceng dia ketika misalnya kita pakai syariat Islam tapi dengan akidah sekuler seperti sekarang.
Nah, kan gitu. Yang penting pemimpinnya Muslim. Nah, itu kan satu sisi. Tapi harus dilihat dulu di di syariat Islam itu apakah cukup hanya pemimpin Muslim atau ada sistemnya pun harus sistem Islam kan gitu. Nah, jadi kalau cuman sekedar pemimpinnya toh, ini berbahaya nih. Jadi nggak apa nggak sempurna pemahaman gitu ya. Termasuk mau sholat ya, sholatnya di mana? Ya di gereja. Gimana? Nggak mungkin gitu ya. Sholatnya di masjid. Gitu. Nah, jadi nggak akan mungkin bisa kita memilah-milah antara akidah dan syariah karena dia satu tubuh. Gabungan antara kedua ini diwujudkan dalam peradaban manusia, maka itu disebut sebagai hadharah. Nah, adapun madaniyah, ya madaniyah itu adalah alat-alat atau aspek material, ya yang bisa kemudian digunakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, ya fi hayatihim, ya dalam kehidupan sehari-hari yaumiyah, ya kehidupan sehari-hari, ya yang kemudian ya yumkin ya tatabadala bainal umumi ya duna an tata'athara bisaqafati au hadarah yang dapat dipertukarkan antara umat dengan atau tanpa dipengaruhi hadoroh mereka. Ini awalnya nih, Madaniyah itu secara umum itu begitu. Ya, jadi aspek-aspek atau alat-alat yang kemudian materi yang kemudian eh, bisa dipertukarkan antara umat dengan atau tanpa dipengaruhi hadoroh mereka, gitu ya. Alat-alat fisik. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah, dalam Madaniyah itu dibagi dua lagi. Nanti ada namanya Madaniyah Am, ya ada nanti namanya madaniyah khos. Apa tuh madaniyah am? Adalah segala alat atau benda materi yang digunakan manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi tidak terkait dengan akidah atau konsep pemikiran tertentu. Ya, atau bahasanya tidak terkait dengan adoroh yang khos, adoroh manapun. Ya. Sedangkan ada lagi namanya madaniyah khos. Ya, madaniyah khos itu adalah apa? Alat atau benda materi yang terkait dengan akidah tertentu atau konsep pemikiran tertentu dari sebuah hadarah tertentu. Nah, maka untuk madaniyah khos ini ya para ustaz sekalian, ini tidak dapat diadopsi atau digunakan kecuali oleh umat Islam atau sorry ya, umat yang memiliki hadarah itu. Jadi kalau madaniyah khosnya adalah Islam, ya khos memang dari Islam, maka yang bisa menggunakan atau mengadopsinya itu adalah umat Islam itu. Tidak bisa oleh umat yang lain, harusnya begitu. Ya, kecuali memang adalah umat Islam itu sendiri. Nah, oke, kita kasih contoh ya. Madaniyah ya, Madaniyah yang sifatnya ya, yang umum. Siapa saja boleh pakai. Motor misalnya ya, mobil ya, handphone, televisi ya, sosial media, pot bunga, topi ya gitu ya. Ini secara umum adalah Madaniyah ya, wujud fisik yang memang sorry satu bentuk atau hasil dari katakanlah dari buah pikir manusia gitu ya ya yang lebih dekat kepada sainsnya saya mungkin menyamakannya begitu tidak terikat dengan hadoro tertentu tidak terikat dengan sakofa tertentu motor gitu ya ketika kita beli motor kita tidak akan tanya ini penciptanya agamanya apa gitu nggak mungkin mobil gitu ya termasuk yang sempat viral dulu ya di salah satu film ya Raja Dangdut Indonesia gitu ya. Ada namanya speaker. Nah, speaker itu bid'ah nggak? Di zaman Nabi nggak ada. Misalnya gitu. Itu sebenarnya tidak bid'ah. Karena itu adalah madaniyah ya. Karena itu adalah hasil dari teknologi, sorry, hasil dari eh, kreasi manusia, ciptaan manusia yang tidak terikat dengan akidah tertentu. Ya kan, mobil kita beli mobil nggak mungkin kita tanya ini mobilnya akidahnya apa nih, atau penciptanya akidahnya apa gitu ya. Handphone juga sama, televisi sama. Nah, ya. Jadi ini ada salah satu contoh ya. Jadi ini hadis ya muttafaqun alaih ya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW wafat sementara baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan harga 30 sok ya takaran dari gandum. Nah, jadi baju besi itu termasuk madaniyah boleh dipinjamkan ya boleh kemudian digadaikan gitu ya oleh kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sendiri kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan eh, takaran apa mendapatkan gandum saat itu. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh. Kecuali misalnya baju besinya ada lambang salib. Nah, itu nanti bisa jadi
Madaniyah am awalnya akhirnya menjadi Madaniyah khos gitu ya. Karena sudah ada aspek akidah tertentu di dalam jubah tadi. Tapi kalau secara umum enggak. Sama seperti sosial media, ada Twitter, ada sorry X misalnya, ada Instagram, ada Facebook. Ya, ini adalah produk ya digital dari peradaban manusia, ya dari sains, dari teknologi. Bisa nggak jadi madaniyah khos? Bisa kalau seandainya nanti di dalamnya itu kita mampu melihat ada ternyata kandungan-kandungan khos dari akidah tertentu, dari syariah tertentu, misalnya di dalam produknya ini yang bertentangan dengan syariat Islam, gitu. Tapi selama tidak ada ya berarti ya tidak bisa dipakai. Nah, kemudian ada nanti namanya adalah madaniyah khos. Ya sama bentuknya, fisiknya terlihat ada. Tapi memang berasal dari ya pemahaman atau sakofah atau hadoroh tertentu selain Islam. Contoh apa? Patung Dewi Yunani. Nah, ini kan udah pasti ini namanya khos, ya kan? Nah, boneka arwah misalnya ini udah pasti. Ya, minuman alkohol atau khamar, ya kalau minuman saja ya itu am, tapi kalau sudah sampai ada khamarnya, nah ini kan berarti sudah khas ya, karena dalam Islam sendiri itu haram gitu ya. Kemudian beach atau night club ya, nah ini juga pasti ya tempat pariwisata yang kemudian haram saat itu ya. Apa maksudnya dalam dalam Islam gitu ya. Kasaya, nah kasaya ini adalah pakaian umat Hindu atau Buddha gitu ya, yang dari kain ya, kainnya bukan haram, tapi ketika kain tadi dibentuk menjadi sebuah baju yang khas dari peradaban tertentu atau akidah tertentu, maka bisa jadi dia haram, bisa jadi dia halal. Nah, kalung salib, ya kan? Kalung salib. Nah, udah jelas tuh ada salibnya. Berarti Madaniyah khos. Dari mana sumbernya? Ya, ini ceritakan ya dalam hadis riwayat Abu Dawud ya dari Uqbah bin Amir ya radhiyallahu anhu, dia berkata suatu ketika Rasulullah SAW diberi hadiah dan beliau memakainya sekali. Beliau melihat ada salib ya di dada orang yang baru masuk Islam itu. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, mahadhihi apa ini? Maka orang tersebut mengatakan, ya ini adalah hiasan ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Singkirkan itu dariku karena tidak pantas bagi seorang muslim memakai salib. Gitu. Madaniyah dia, tapi madaniyah khos. Kenapa? Karena kalungnya kalung salib. Oke, ya jadi kalungnya adalah kalung salib. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Ya, jadi kita harus mampu membedakan. Contoh misalnya dalam produk aktivitas sehari-hari kita, ya, apakah semua eh, produk pembelajaran yang kita bukan produk lah ya, eh, sarana dan prasarana ya dalam lembaga pendidikan yang kita setiap hari lihat itu memang semuanya adalah madaniyah khos atau madaniyah am. Nah, itu harus kemudian kita bisa membedakan gitu ya. Kenapa misalnya Islam itu mengharamkan misalnya topi Santa Claus. Nah, apalagi ini nanti mau Desember, ya kan? Mau Desember, Natalan. Kenapa kemudian Islam mengharamkan apa namanya topi santanya? Apakah karena topinya warna merah? Apakah karena topinya itu bentuknya runcing? Bukan itu. Tapi memang topi santa itu adalah madaniyah khos. Karena bentuknya, warnanya, modelnya itu didesain ya berdasarkan pemahaman yang lahir dari akidah dan syariah orang-orang Kristen. Kira-kira begitu. Makanya bentuknya begitu. Kalau dibuat bentuknya seperti topi biasa, tapi warnanya merah, ya enggak masalah gitu, ya kan? Karena sudah apa namanya, udah berubah jadi madaniyah am misalnya begitu. Nah, karena ada kekhawatiran kita bahwa kemudian kita tasyabbu bil kufar. Padahal Rasulullah mengatakan, ya man tasyabba biqaumin fahuwa minhum gitu. Nah, jadi itu ya Ustaz sekalian yang harus kita pahami. Nah, dalam konten pembelajaran juga sama begitu ya. Kita juga harus mampu membedakan apakah ini madaniyah yang sifatnya am atau khos. Baik, ya, kita lanjut.
Sikap umat Islam terhadap hadoroh, sakofah, dan ilmu-ilmu sains, teknologi yang dimiliki umat lain. Bagaimana sikap kita? Satu, kaum muslimin tidak boleh mengambil hadoroh dan sakofah yang bukan berasal dari Islam. Sebab hadoroh dan sakofah yang berasal dari akidah tertentu, ya, mengambilnya itu sama dengan berhukum dengan sesuatu selain Islam. Maka tidak boleh. Bagaimana kalau Madaniyah? Nah, Madaniyah ini berbeda. Kalau Madaniyah tadi yang muncul dari mafahim dan hadoroh selain Islam, atau bahasa kita adalah Madaniyah khos tadi, maka seorang muslim tidak boleh mengambilnya, seperti patung dan salib misalnya. Sedangkan jika lahir dari produk sains dan teknologi, maka boleh diambil. Misalnya apa? Mobil, handphone, listrik, dan sebagainya. Termasuk ilmu-ilmu yang bersifat eksperimental, yang tidak berkaitan tentang akidah dan ibadah tertentu. Tidak ada kaitannya ilmu fisika ditanya ini agama penemunya apa enggak. Kedokteran juga enggak ditanya. Ini penemu teori ini, teori kedokteran ini apa ya keyakinannya enggak ditanya. Ilmu-ilmu komputer enggak ditanya. Nah, inilah yang kacau tadi di pembahasan kita awal. Apa itu? Mesin cetak, ya, mesin printer itu dianggap bid'ah. Padahal itu tidak terkait dengan akidah tertentu dan tidak terkait dengan syariat tertentu. Itu muncul lahir murni dari produk sains dan teknologi. Akhirnya apa? Ketidakmampuan membedakan itu membuat umat Islam hari ini jauh terbelakang, ketinggalan mereka. Ya kan? Semua selain yang berasal dari Quran dan Sunnah, maka dipandang bid'ah misalnya. Nah, padahal kita harus memahami mana yang disebut sebagai hadoroh, mana yang disebut sebagai madaniyah. Begitu maksud saya, ya. Jadi kita akhirnya bisa membedakan, oh begitu ya. Oke, nah, jazakumullah khairan. Ya, demikian untuk materi pertama. Silakan para ustadz kalau ada yang mau diskusi sebelum kita masuk ke eh, simulasi RPP ya. Atau nanti saya coba sampaikan dulu yang materi kedua. Fadol Ustaz sekalian. Ya, silakan Ustaz. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan Ustaz. Eh, saya izin bertanya berkaitan dengan penutupan pintu ijtihad ya. Pertama saya ingin tahu begitu sejauh mana sebetulnya begitu ya saat itu faktanya Belum. sehingga Hmm. eh, apa ya kapal ini kemudian me- menutup ya pintu ijtihad itu ya sehingga kondisinya gitu ya kondisi real saat itu sehingga membuat ya salah seorang ulama tadi itu memutuskan untuk menutup pintu ijtihad. Itu yang pertama, yang kedua berkaitan dengan apakah kan sebetulnya mazhab-mazhab itu hari ini tuh ya, seolah hanya empat gitu ya. Padahal dahulu kan sebenarnya banyak juga mazhab itu gitu. Kalau di dalam kitab apa usul fikih Al-Wadi itu dijelaskan sebenarnya kan banyak ya mazhab mazhab fikih itu hanya punah gitu hari ini karena tidak ada pengikutnya. Nah, apakah pembatasan empat itu memang juga adalah efek dari penutupan pintu ijtihad itu, ataukah memang ya eh, efek dari ya tidak adanya yang lain lagi gitu ya? Kemudian yang ketiganya kalau mazhab dalam akidah kan hari ini seolah-olah hanya dua yang apa yang sahih itu gitu ya, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Kemudian yang lainnya itu salah batil. Apakah ini pun dua ini adalah efek dari penutupan pintu ijtihad juga gitu ataukah hal lain? Itu aja Ustaz mungkin pertanyaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukuran Ustaz pertanyaannya ya. Satu tapi banyak cabang-cabang pertanyaannya. Ada lagi dari Ustaz-Ustaz yang lain silahkan sebelum kita sharing bersama-sama ya terkait materi kita ini.
Silahkan kalau ada. Ada, silakan Ustaz kalau ada. Tafadhol. Oke, belum ada. Oke, baik. Baik, Ustadz Dede tadi ya. Saya akan coba untuk kita sharing ya, terkait ini, ya. Jadi, yang pertama, eh, pemahaman tentang holistik profetik ini kita bangun ya sebagai satu landasan, eh, kokoh pentingnya kita memang mengambil kembali, ya, merestorasi kalau bahasa kita, ya, pemahaman umat Islam hari ini tentang Islam itu sendiri. Jadi, Islam dengan khazanah keilmuan yang luas itu sebenarnya eh, sudah sangat-sangat cukup ya. Kalau bahasa kita itu kan, di surah Al-Maidah ayat ketiga itu udah sangat jelas ya bahwa eh, akmaltu lakum dinakum ya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Islam, menurunkan Islam sebagai landasan kita dalam menjalani hidup ini sesuai dengan yang Allah perintahkan. Itu poin dari CHOP sebenarnya. Dan khususnya juga tidak ketinggalan tentang pendidikan gitu. Jadi pendidikan Islam itu bukan sekedar satu sisi saja, tapi dia tentu berkaitan sisi-sisi yang lain ya. Jadi dengan adanya pendidikan Islam, kita mampu memahami ekonomi Islam. Dengan belajar tentang pendidikan Islam, kita memahami tentang politik Islam atau siasat Islam. Dengan kita belajar pendidikan Islam, kita bicara juga nanti tentang aspek peradaban Islam. Itu maksudnya. Maka kemudian kita harus mampu memahami bahwa pendidikan di dalam Islam itu tidak seperti pendidikan sekuler yang memang dipisah-pisah gitu. Tapi dia adalah satu kesatuan. Tinggal nanti eh, apa namanya, ketika sudah dalam kategori andragogi, baru nanti ada pendalaman ya di jenjang muntahi gitu ya. Maka nanti ada pendalaman spesifikasi kira-kira kita ini maunya lebih condongnya kemana gitu. Tapi tidak meninggalkan eh, secara secara umum pemahaman-pemahaman yang itu basic harus dikuasai atau diketahui oleh umat Islam gitu. Nah, tadi terkait tentang pintu ijtihad ya. Jadi kan memang gagasan penutupan pintu ijtihad ini ya ada beberapa faktor yang seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan tertutupnya pintu tersebut. Nah, salah satu yang bisa kita lihat dari alasan ya penutupan itu adalah karena memandang ya bahwa sudah cukup nih dengan adanya kodifikasi mazhab yang empat. Sehingga kemudian mazhab-mazhab ini dianggap memadai lah daripada kebutuhan masyarakat yang ada. Maka kemudian tidak ada sense untuk memunculkan kebutuhan-kebutuhan akan ijtihad yang baru. Sebenarnya kan begitu ya. Tidak ada keinginan untuk memunculkan itu. Sehingga pada finalnya sudah dianggap nih ijtihad itu yang tidak diperlukan lagi. Padahal ya manusia itu dinamis dengan berbagai perkembangannya. Manusia itu pasti akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan Islam sebenarnya sudah punya solusinya. Tinggal kita tadi mampu menggali ya kan dari sumber hukum itu. Itulah tadi namanya ijtihad. Ya pada perkara-perkara yang khilafiyah misalnya begitu. Nah, atau perkara-perkara yang memang apa teknologi dan sebagainya itu bisa dilihat dari kacamata Islam, sudut pandang Islam. Jadi kalau poin saya di masalah eh, kodifikasi mazhab itu sebenarnya pertama ya memudahkan tentu. Tapi kedua seharusnya tidak menjadi generalisasi bahwa sudah cukup. Ya, harusnya umat Islam harus senantiasa menjawab tantangan-tantangan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap perkembangan zaman, karena mereka adalah khalifatullah, wakil Allah, yang menjadi wakil, menjadi hakim untuk menyelesaikan berbagai perkara. Nah, kecenderungan dari penutupan ijtihad itu nanti pada level taklid akhirnya. Nah, kan itu yang menjadi masalah, ya kan? Jadi, ulama-ulama yang merasa sudah cukup dengan kodifikasi empat mazhab ini, ya sudahlah, saya taklid sajalah. Ya, mengikuti pendapat yang ada tadi lah. Tanpa ada kemauan untuk sampai pada level mujtahid juga, agar mampu kemudian melakukan ijtihad, menyelesaikan ya
eh, apa perkara-perkara baru yang memang membutuhkan keahlian untuk itu, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Ya, ya berarti harus kita buka kembali, gitu ya. Nggak boleh hanya sekedar mau apa memadai, bukan memadai, mencukupkan dengan apa yang sudah ada. Tapi tentu ya ijtihad itu pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ya Muslim yang ulama yang memang memenuhi syarat ya untuk kemudian berijtihad yang kita sebut namanya mujtahid gitu ya. Mujtahid-mujtahid inilah yang kemudian harusnya selalu hadir ya untuk kemudian apa namanya menyelesaikan berbagai perkara-perkara yang muncul dalam peradaban kita saat ini. Jadi nggak boleh kita membiarkan ijtihad tadi ditutup gitu ya, atau membatasi ijtihad tadi hanya pada perkara-perkara eh, yang sudah ada. Padahal banyak perkara yang baru, misalnya hari ini ada namanya bayi cloning gitu ya. Bagaimana dalam Islam? Nah kan itu harus diselesaikan. Bagaimana apa namanya penemuan-penemuan di Barat sana itu yang harus kita selesaikan, termasuk juga dalam perkara-perkara apa namanya aspek-aspek sakofa yang belum tergali secara merata. Kan kebanyakan ijtihad itu setahu saya Ustadznya kan masalah fikih gitu ya. Tapi pada perkara-perkara siasa, perkara-perkara politik, sosial ini justru sedikit sekali dari ulama-ulama kita yang memang memiliki kapasitas di sana gitu. Nah, Dibongkar. jadi kalau kita mau mengkerucut kembali terhadap permasalahan tentang ijtihad ini, saya rasa memang ada sedikit kekeliruan ya tentang ijtihad ya. Walaupun saya juga bukan mujtahid dan saya berharap kita terus belajar ya minimal itu mukolidnya mukolid mutabi lah gitu ya. Jangan cuma mukolid am gitu ya. Nah, tapi memang kita harus punya pemahaman bahwa eh, apa namanya jangan sampai ijtihad itu benar-benar tertutup ya. Itu kan juga ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya pintu ijtihad itu tidak benar-benar tertutup tapi hanya terbatas ya. Bagaimana cara agar batasan tadi bisa kembali hilang batasan itu ya berarti memunculkan ulama-ulama yang mampu untuk melakukan ijtihad itu saat ini gitu, bukan kemudian stay pada pemahaman bahwa ijtihad itu sudah ditutup dan kita hanya eh, apa namanya berada di circle yang sudah ada gitu. Dengan itulah saya rasa Islam itu mampu menghadapi tantangan zaman, mampu memahami berbagai isu-isu global dan menyelesaikannya tentunya dengan pemahaman Islam, termasuk isu-isu kontemporer saat ini. Ya, yang dulu belum ada, nah sekarang sudah luar biasa ada. Jadi tentu dibutuhkan mujtahid dan tentu tidak boleh pula kita menganggap bahwa izin itu tertutup gitu. Nah, jadi itu mungkin perspektif saya Sat, terkait itu. Ya, selebihnya ya kita kembalikan kepada para ulama-ulama kita dan kita juga terus berbenah belajar gitu ya. Mudah-mudahan kita pun bisa naik levelnya minimal lah untuk memahami Islam. Itu Ustaz Dedek dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustadz yang lain ada yang Kalau mau sekarang kan cuma berpendapat boleh ya, mau mau bertanya boleh ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya untuk materi yang kedua ya. Kalau tidak ada, berarti kita masuk ke materi kedua, Ustadz sekalian ya. Kira-kira masih sanggup? Silahkan. Kira-kira masih sanggup untuk kita bahas materi yang kedua. Nah, ini sudah jam 9.15. Ustaz, lanjut. Boleh lanjut saat dilanjut? lanjut Oke, Ustaz. baik, baik, baik. Oke, kita lanjut materi yang keenam sebenarnya. Ini tambahan ya untuk kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini ya. Jadi konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Ya, ini eh, baru saya buat nih materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang baru. Yang dibilang itu tambahan kesejahteraan guru itu yang bagaimana yang Pak Prabowo sampaikan tadi? Waktu gaji pokok kan, berarti dia tambah. Misalnya gaji pokok Saya izin mute dulu ya. Ustadz yang lagi ngobrol nggak masalah, tapi saya izin mute biar tidak mengganggu ya. Oke, kita lanjut tentang
materi terbaru kami. Ya, ini adalah bagaimana sih konten pembelajaran dan cara mengajarkannya menurut pendidikan holistik profetik. Nah, nanti baru kita akan ada simulasi sedikit ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi ini agak paradigmatis ya, bukan agak ya. Ini kami ambil dari sebuah grand theory ya. Jadi mungkin para ustadz pernah mendengar istilah grand theory ya. Di grand theory itu ya mudahnya adalah sebuah teori yang sudah dibuktikan dalam apa namanya studi ilmiah ya. Walaupun ya memang ini bukan dari Islam ya, maksudnya grand teorinya. Tapi saya lihat ya karena memang ini kaitannya dengan aspek administratif sebenarnya ya, maka ya ini bisa kita ambil karena tidak termasuk dari eh, sakofah ya. Ini masuknya ke sains saja atau ilmu pengetahuan umum. Jadi ketika nanti para ustadz sekalian mungkin menerapkan ya CHOP ini dalam dalam lembaganya, ya jadi kita harus memahami di mana sih sebenarnya lingkup CHOP itu. Nah ini ya formulasi strategi lembaga pendidikan itu dibagi dalam 5 komponen ya. Jadi CHOP itu masuknya nanti di sini ya, kurikulum dan pedagogi. Nah, kalau visi dan misi, teknologi dan infrastruktur, kepemimpinan dan kolaborasi, analisis SWOT dan strategi pengembangan, ini masuknya adalah manajemen lembaga, ya, manajemen lembaga. Nanti para ustadz bisa beli buku saya yang menggagas lembaga pendidikan Islam terbaik. Nah, itu kaitannya adalah dengan manajemen lembaga, 4 poin ini. Nah, kalau CHOP sendiri, ya saya memang rencana selesai S3, nanti kita akan tulis tuh bukunya tentang Holistic Prophetic Education. Ya, mohon doanya juga mudah-mudahan dimudahkan. Nanti kalau sudah bukunya terbit, jadi lengkap lah. Jadi secara manajemen kita sudah punya bukunya dan juga nanti akan saya revisi kembali karena banyak informasi baru yang perlu saya tambahkan. Kemudian dari sisi madahnya, kurikulum dan pedagogi, ini juga nanti akan diterbitkan dalam satu buku yang berbeda. Ya, jadi ini insya Allah sedikit gambaran ya strategi lembaga pendidikan. Jadi tentu dimulai dari visi misi, kemudian lanjut dengan kurikulum dan pedagogi. Inilah ruh kalau kata praktisi pendidikan atau pakar pendidikan, eh, sebuah lembaga pendidikan itu ruhnya di kurikulum kan gitu ya. Nah, kemudian teknologi dan infrastruktur. Nah, itu bahasa lainnya sarana dan prasarana kira-kira begitu. Untuk apa? Untuk mendukung ya berjalannya ini kurikulum dan pedagogi serta tercapainya visi dan tujuan. Kemudian tentu untuk menjalankan sistem ini perlu ada yang namanya kepemimpinan ya, leadership ya. Teori leadership itu banyak sekali saat ini. Ada transformational leadership, ada eh, apa namanya spiritual leadership, ada supply chain leadership dan seterusnya banyak. Dan juga kolaborasi ya, kolaborasi. Nah, kemudian ketika kita sudah ingin menunjukkan lembaga ini ke dalam sebuah kancah persaingan lembaga-lembaga dengan lembaga-lembaga yang lain, atau kita ingin apa namanya berkompetisi gitu ya dengan lembaga-lembaga yang ada, ya selain tadi kolaborasi ada kompetisi, maka tentu kita membutuhkan namanya analisis ya. Silahkan mau pakai analisis apapun sebenarnya, tidak mesti harus SWOT gitu ya. Tapi yang mudah itu adalah SWOT ya, SWOT ya. Kalau saya di bisnis, saya sering pakainya BMC, ya bisnis model Canva. Nah, tapi kalau di lembaga-lembaga perusahaan biasanya masih pakai SWOT, gitu ya, atau lembaga pendidikan. SWOT udah tahu lah ya, strength, weakness, opportunity, threat, gitu ya, dan strategi pengembangan. Nah, jadi kita di materi ini akan fokusnya ke sini nih. Cuman ini sekedar cuplikan agar para ustadz tahu alurnya dan mungkin sudah tahu gitu ya. Mudah-mudahan sudah tahu semua. Nah, jadi apa sih pendidikan profetik itu? Adalah pendidikan yang berpedoman pada Quran, Sunnah, dan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW. Ya, ini kita sedikit ulas kembali. Kenapa harus pendidikan profetik? Karena memang kita ingin menghadirkan pendidikan yang holistik, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Tujuannya apa? Membentuk generasi karakter mulia, ya, berilmu dan berkontribusi untuk peradaban tadi hadoroh sesuai dengan misi penciptaan mereka sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Kan gitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana cara membuktikan Rasulullah sebagai pendidik terbaik? Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa dengan melihat sekilas pada kondisi kemanusiaan sebelum datangnya Rasul,
dengan perubahan yang terjadi setelah datangnya Rasul. Maka dari di sini ya tu'tina auduha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik ya. Maka dari situ kita bisa melihat secara jelas atau bukti yang jelas atas keberhasilan Rasulullah itu ya. Mendidik para sahabat yang awalnya adalah fi dhalalim mubin ya, dalam kesesatan yang nyata. Kemudian setelah datang Islam mereka kemudian Allah sucikan. Allah jadikan sebagai generasi yang disebut sebagai khairul qurun atau khairun nas gitu ya. Nah, itu adalah bukti dari keberhasilannya Rasulullah dalam mendidik. Maka kita harusnya eh, yakin dan betul-betul 100% dalam mengadopsi ya atau melanjutkan ya pendidikan Rasulullah ini ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan lembaga-lembaga pendidikan kita. Oke. Nah, di dalam pendidikan Islam dia punya ciri khas ya. Ya, ketika kita berbicara tentang asbabun nazah ya, najah fi ta'limi ya, fi ta'allumi ya atau sebab-sebab keberhasilan ya dalam dalam belajar itu ada 4 dalam Islam. Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya ikhlas ya bahwa kita itu belajar ada 3 dia. Apakah karena Allah, karena perintah Allah, atau karena mengharapkan ridho Allah yang sama-sama karena Allah lah. Tiga-tiga itu ya. Jadi ini harus betul-betul kita tanamkan kepada anak didik. Termasuk ketika kita belajar, misalnya belajar di pelatihan ini atau belajar di kuliah dan sebagainya, Ustaz. Apapun ceritanya, kita harus menggunakan atau memasang niat yang ikhlas. Karena niat itu nanti ya terkait tentang kaidah fikriyah itu akan mewujud dalam aktivitas kita. Kalau kita niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita pun akan terjaga dari aktivitas pembelajaran yang tidak beradab atau yang bermaksiat. Kenapa? Karena kita sudah mengawalinya dengan niat. Gitu. Kedua adalah inayah, perhatian, ya, perhatian yang serius. Ya, salah satunya adalah seringnya memurojaah misalnya, mengulang-ulang. Ya, kita harus menempatkan ya ilmu itu mulia, termasuk guru itu mulia. Itulah salah satu misalnya tujuan kenapa kitab Ta'lim Muta'alim ditulis misalnya. Ya, bagaimana adab ya dalam dalam belajar dan mengajarkan misalnya. Kemudian al-fahmu pemahaman. Ya, pemahaman ini juga harus ada. Nah, pemahaman itu tentu dari banyaknya kita belajar, banyaknya kita menerapkan apa yang dipelajari. Gitu ya, menerapkan apa yang dipelajari. Keempat adalah musrifun dun nasihat. Ya, guru atau musrif yang memberikan nasihat ya atau ustazun ya dun nasihat. Ya, ustadz yang memberikan nasihat. Ya, ada gurunya ya. Jadi belajar tanpa guru lebih banyak salahnya daripada benarnya atau malah kemudian bisa sesat. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting ya asbabun najah ini adalah istiwa utabiah, kehidupan yang lurus, kebiasaan hidup yang lurus. Ya, kehidupan yang tidak bermaksiat, yang selalu taat kepada Allah, yang rajin dalam beribadah itu ya. Dan senantiasa menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Nah, ini adalah sebab-sebab keberhasilan dalam belajar. Ya, jadi ketika kita mempelajari satu ilmu, misalnya CHOP gitu ya, harus ada keyakinan dalam diri kita, kita harus bisa menguasai ilmu itu kan gitu ya, Ustaz ya. Itu pun yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ketika mereka belajar, ya kita sampaikan kepada mereka, kalian harus pastikan ilmu yang Bapak ajarkan ini atau yang Ustaz ajarkan ini harus kalian pahami, harus kalian kuasai, harus kalian terapkan. Maka nanti disitulah kaitannya ilmu itu pun harus ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dia, anak-anak tadi, ya gitu ya. Nah ini beda dengan apa namanya orang-orang eh, sekuler pemahamannya. Karena orang sekuler itu memahami bahwa pendidikan itu hanya transfer of knowledge, maka ya dari manapun ya mereka bisa ambil ilmu tadi dari Google bisa, dari ChatGPT bisa, tidak perlu ada niat di situ, tidak perlu ada apa namanya musrif di situ, mereka bisa otodidak dan tidak perlu harus taat kepada Allah gitu ya. Nah, sehingga ilmu-ilmu tadi bisa jadi banyak tapi tidak bermanfaat. Ilmu tadi banyak tapi tidak bermanfaat bagi dunianya. Dunia dalam versi real ya. Bukan dunia itu maksudnya kekayaan, ke hartanya, bukan dari jabatan, bukan itu maksudnya. Tapi dunia itu maksudnya
di dunianya bermanfaat itu maksudnya mengarahkan dia kepada misi penciptaan yang benar. Kalau ilmu tadi benar, dia akan mengarahkan, ilmu tadi akan mengarahkan si tolib ini kepada apa sih sebenarnya tujuan dari dia belajar itu. Itu maksudnya ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita lihat perkataan para salaf ketika menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan ilmu yuntafa'u bihi, ya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah atau ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan akhirat. Nah, jadi begitu ya sampai detail gitu dijelaskan. Taib. Nah, para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah dan dalam tujuan pembelajaran pun Islam punya perbedaan atau ciri khas yang beda atau yang lain dari yang lain. Apa itu? Ya, dalam thoriqoh ya khossatu fid darsi atau metode pendidikan Islam yang khas ya tujuan dari ilmu diperolehnya ilmu pengetahuan dalam Islam itu adalah untuk diamalkan. Annahu yajibu an tadrasa ma'lumati atau ma'lumatu lil amali biha. Ya, ilmu pengetahuan yang dipelajari itu adalah memang untuk diamalkan, ya, untuk dipraktekkan. Berbeda dengan konsep Barat tadi. Kalau dalam Islam memang diamalkan, berarti yang dipelajari itu pun harus pelajaran yang berasal dari Quran dan Sunnah itu. Dengan dua cara. Pertama adalah dengan talakian fikrian mu'athiron. Proses berpikir yang membekas. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya. Kedua, juga memberikan ta'asir ala masyair. Memberikan pengaruh pada perasaannya. Nah, jadi kalau akalnya tersentuh dan hatinya juga tersentuh, kalbunya, ya maka ini insya Allah menjadi ilmu yang pasti akan nempel, akan nancep, akan betul-betul terikat ya kepada dirinya. Nah, apa sih sebenarnya output ilmu tadi dipelajari ya diamalkan di mana ilmu tadi? Ternyata dijelaskan di sini ya bahwa wa ta'allum ya dari sil haqa'iqil lati yu'aliju biha masyakilul hayat. Jadi dengan cara ini, metode pembelajaran ini bahwa ilmu harus diamalkan dengan cara mengajak mereka berpikir ya sehingga mereka itu mampu bertafakur, menyentuh perasaannya, memberikan pengaruh pada perasaannya, tergerak dia, maka dengan metode pelajaran ini mampu pelajar tadi mengetahui ya, hakikat-hakikat yang memungkinkan dirinya memecahkan masyakil hayat, ya, memecahkan problematika kehidupan ini. Jadi ilmu itu ya dalam Islam dipelajari untuk menjadi bekal memecahkan problematika kehidupan dia tentang tujuan hidupnya, apa yang harus dia lakukan, bagaimana keterikatan dia dengan Allah, apa yang harus dia pilih antara beberapa pilihan. Jadi ilmu itulah yang akan membekali dia. Nah, makanya itulah yang disebut sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya akan Allah mudahkan dia jalan ke surga. Dengan ilmu tadi yang benar ini, dia memecahkan problematika kehidupannya dengan Islam, maka insya Allah juga akan memudahkan dia jalan-jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Pada jalan menuju surga Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dari eh, kekhasan ya metode pendidikan Islam. Nah, oke kita lanjut. Jadi problem epistemologi pedagogi Islam dengan pedagogi populer itu memang berbeda. Ini kalau kita bicara tentang epistemologi, ya mungkin para ustadz udah paham lah apa itu epistemologi. Memang standar kita dalam menilai ya dalam pendidikan kita itu memang berbeda gitu. Dalam sisi asas saja udah berbeda. Islam memandang asasnya akidah. Populer akidah pedagogi populer memandang asasnya adalah akidah sekuler. Standar kita dalam pedagogi Islam hukum syara, populer manfaat. Latar belakangnya tujuan penciptaan kita sebagai Abdullah Khalifatullah. Populer barang dan jasa dan seterusnya gitu. Jadi perbedaan-perbedaan epistemologi ini akhirnya akan menghasilkan perbedaan dalam ya eh, apa namanya aktualisasi pendidikan itu. Gitu ya. Nanti ini bisa di apa namanya dicatat. Termasuk kaidah belajarnya. Belajar untuk beramal ya untuk diajarkan kepada yang lain misal makanya di situ ada namanya adab ada namanya ilmu
Sedangkan pedagogi populer memandang ya belajar itu untuk dapat materi, dapat uang. Makanya pendekatannya apa? Kuantitatif. IPK 4, nilai 100, lulus cum laude, ya dapat pekerjaan BUMN ya. Semua pendekatannya pendekatan materi. Makanya tagline-nya pun kerja 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 kan gitu. Tagline-nya materi semua. Nah, bukan ibadah ibadah ibadah. Itu apa intermezzo ya. Makanya ketika pedagogi Islam memahami asas ini, subjek yang real dalam menyelenggarakan pendidikan itu memang negara sebenarnya dalam Islam. Jadi, tadi tanggung jawab negara sebagai khidmatul asasiyah, masih ingat ya? Khidmatul asasiyah, layanan pokok yang melibatkan individu sebagai personilnya, apakah itu sebagai SDM gurunya, atau sebagai kepala sekolahnya, atau sebagai menteri pendidikannya, atau sebagai nanti juga siswanya gitu. Melibatkan individu dan masyarakat ya, kelompok masyarakat. Nah, pedagogi populer tanggung jawabnya individu karena namanya juga sekuler gitu ya. Semuanya serba dipisah ya. Jadi individu buat sekolah yang punya biaya, dia bangun sekolah, bangun yayasan, bangun lembaga, akhirnya apa SPP-nya selangit. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau dia dibuatnya SPP-nya nol gitu ya. Gimana dia dapat untung? Bagaimana dia mau bayar cicilan bangunannya misalnya? Bagaimana dia mau melunasi uang listriknya, uang apa airnya? Bagaimana dia memenuhi kebutuhan menggaji karyawannya kalau seandainya SPP-nya nol? Itu nggak mungkin, hanya mungkin dilakukan oleh negara. Maka dalam negara Islam itu, ya pendidikan itu cuma-cuma dengan kualitas terbaik kan gitu. Beda dengan pendidikan perspektif pedagogi populer sekarang. Ya. Nah, dan ini juga ya, tahap perkembangan manusia juga sangat simpel sekali ya dalam Islam. Beda dengan Barat ya, sangat ribet. Nah, nanti bisa dibaca. Nah, dan dalam Islam itu tingkatannya adalah ada namanya tingkatan mubtadi ya, usia 6 sampai 10 tahun, ada mutawasid yang 10 sampai 15, muntahi 15 ke atas dan nanti ada yang andragogik ya, itu di spesialisasinya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan ya, pendalamannya saja. Nah, jadi ketika dia sudah memahami level-level keilmuan dalam Islam, ya sakofahnya sudah terbentuk, akidahnya sudah terbentuk, nah, dan juga beberapa ilmu-ilmu sainsnya sudah terbentuk, maka nanti ketika dia di kuliah, dia yang akan mengambil spesialisasi, mau kemana, pelajaran yang dia lebih apa namanya, lebih condongnya itu ke mana, yang nanti akan berkaitan juga tentang dunia kerja, dunia apa namanya akademisnya dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, nah maka dalam pendidikan profetik kita harus mampu membedakan ya eh, apa namanya bukan membedakan. Kita harus mampu memahami tiga cakupan pendidikan profetik ini. Yang pertama dari konten madahnya itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di slide apa di materi kita sebelumnya bahwa ada namanya sakofa, ada sains, gitu ya. Sakofa itu dibentuk dari apa? Tentu dari Quran, dari Sunnah, ya termasuk nanti turunannya ijma sahabat dan kias. Ya. Kemudian ada juga nanti pembahasan konten pembelajaran yang sifatnya sains. Nah, ini adalah madah ya konten. Apakah cukup madah saja? Tidak, ya. Tapi harus ada pendidiknya. Yang kita sudah contohkan namanya adalah Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagaimana setelah tidak adanya Rasulullah? Maka ya para guru, para pendidik kita hari ini termasuk yang ada di grup ini. Nah, apa standarisasi guru yang baik? Ya, pertama dilihat dulu akidahnya, ya. Ila hadihi wa ila samtihi wa salatihi tsumma akhadhana. Dilihat dulu sholatnya, akidahnya, dilihat akhlaknya, kemudian juga bagaimana sholatnya, baru diambil ilmu darinya. Jadi pendidiknya pun harus pendidik yang terbaik. Pendidik yang terbaik itu berarti yang akidahnya benar, kemudian sholatnya benar, akhlaknya benar, baru diambil ilmu darinya. Bagaimana cara si guru tadi mengajarkan ini, konten pembelajaran ini, dengan mengikuti metode pembelajaran Rasulullah. Ya, dibagi menjadi tiga. Ada dengan cara ucapan bilisani, ada dengan perbuatan ya fi'li dan ada takrir ya dengan penetapan. Nah, gini. Jadi ujung-ujungnya adalah nanti ketika kita mengajarkan pendidikan profetik, kita harus mampu memahami tentang apa saja konten pembelajarannya, kemudian kesiapan kita sebagai pendidik dan cara kita mengajarkannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita harus ini sedikit flashback aja ya. Eh, tetap mengikuti bagaimana
pembelajaran yang semestinya. Jadi ada proses persiapan. Ya, tujuan pembelajaran untuk apa tadi? Nah, kita sudah bahas kan tujuan pembelajarannya. Agar mampu mereka memahami hakikat kehidupan yang mampu kemudian membuat mereka menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Nah, pemilihan materinya dari mana tadi? Dari madah Islam, dari sakofah atau dari sains yang tidak bertentangan dengan sakofah. Nah, kemudian di penyediaan sumber, ya tentulah kalau ini yang bukunya dan sebagainya. Pembukaannya tentu berbeda, diawali dengan niat yang ikhlas tadi karena Allah. Doa, ya nanti bisa diterapkan ini, mau dilakukan di sekolah masing-masing ini bagus sekali. Ya, kemudian diciptakan lingkungan yang positif, ya. Artinya lingkungannya memang ideal untuk belajar. Ya, kalau misalnya tingkat SMP SMA terpisah antara ikhwan akhwat atau jauh dari khalayak ramai sehingga tidak bising dalam belajar. Termasuk lingkungan ruhiyahnya. Ya, diingatkan tentang penciptaan mereka, bagaimana kemudian orang tua mereka menitipkan mereka dengan niatan yang sangat luar biasa gitu. Kemudian pemantik stimulus dengan pertanyaan kah, dengan kisah. Nah, ini dikembalikan masing-masing. Kemudian penyampaian materi. Nah, bisa dengan kisah, dialog, demonstrasi gitu. Nah, dan jangan lupa ya untuk menghasilkan pemahaman tadi, Islam mengajarkan untuk sering-sering latihan berulang atau murojaah. Nah, ini yang tidak ada dalam pendidikan sekuler. Kemudian apa yang kedua? Mengamalkan yang dipelajari. Ya, amalubihi. Diamalkan. Nah, ini juga yang tidak ada dalam pendidikan sekuler. Kemudian apa? Yu'allimuhu. Diajarkan kepada yang lain. Ya. Jadi mengajarkan kepada yang lain. Sebagaimana kata Nabi ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, diajarkan ya, wa 'allamahu. Ya, diajarkan kepada yang lain. Gitu. Nah, kemudian penutupnya ya dengan doa ya, tentu eh, kita bisa pakai doa yang sudah diajarkan Nabi SAW ya banyak ya. Nah, kemudian juga pemberian motivasi, tentu motivasinya motivasi ruhiyah ya tentang pahala yang sudah didapat dari thalabul ilmi misalnya. Kemudian evaluasi. Gitu. Jadi ini kita siapkan dalam sebuah bentuk RPP kan gitu ya. Dan sebuah bentuk RPP holistic prophetic. Nah, oke kita lanjut masih kelihatan ya. Afwan. Oke, kita lanjut. Nah, contoh metodologi pendidikan profetik ya. Pertama dengan ucapan ya. Misalnya adalah Nabi SAW menguatkan pengajaran dengan sumpah. Jadi kadangkala Nabi itu ketika memperkuat pengajaran maka kadangkala beliau bersumpah ya. Wallahi ya. Nah, kemudian dengan canda dan humor ya ini juga. Yang penting bagaimana agar tujuan pendidikan tadi tercapai ya dengan nasihat dan peringatan. Tentu canda dan humor yang bukan berbohong ya. Nah, kemudian dengan nasihat dan peringatan, ya, mengulang ucapan sebanyak 3 kali untuk menekankan isinya. Kemudian pujian kepada murid, gitu ya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya misalnya di sini ya, disampaikan oleh Rasulullah. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama. Ya, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Nah, ini kan ucapan Nabi ya ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang keutamaan ilmu atau keutamaan orang yang alim. Nah, pujian, pujian kepada orang yang alim, kepada muridnya, kepada para sahabat. Kalau kalian alim, nah maka kealiman kalian tadi itu ya layaknya kemudian keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh ahli ibadah yang seperti bintang-bintang. Pujian, gitu ya. Nah, Rasul menggunakan itu bilisani. Kemudian dengan perbuatan, dengan mencontohkan langsung. Misal ya dengan memegang tangan atau pundak lawan bicara. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Kedua, menulis dan mengilustrasikan di tanah. Ya, bagaimana dulu kan ada hadis Nabi Rasulullah itu mengilustrasikan Islam, ya seperti apa Islam. Kemudian mengangkat barang yang dilarang dengan tangan untuk menekankan ini dilarang. Gitu. Nah, ini dengan perbuatan, ya. Seperti misalnya Rasulullah mencontohkan sholat, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian apalagi dengan menetapkan takrir, dengan penetapan. Jadi Nabi menekankan pembelajaran itu dengan menetapkan, dengan penetapan takrir. Misalnya ketika Rasulullah mau fokus dalam satu pembelajaran, tiba-tiba ada yang bertanya di luar konteks, maka Nabi akan memalingkan jawabannya kepada selain yang ditanyakan itu, agar fokus kembali. Nah, tetap. Kemudian kedua, mendiamkan dan menyetujui peristiwa. Nah, ini bentuk penetapan Rasulullah SAW.
Kemudian kadangkala juga ya kemarahan dan teguran keras pada kemaksiatan. Ya ingat ya, pada kemaksiatan ya, bukan kepada orangnya. Nah, contoh misalnya ya, kata Nabi SAW, ya penetapan Rasul, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambahkan suatu urusan dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Ya, muttafaqun alaih. Nah, ini contoh-contoh. Nah, saya sarankan para ustadz sekalian, ya kalau seandainya mau mempelajari bagaimana metodologi atau metode-metode Rasul mengajar, ya bisa membeli kitab Ar-Rasul Al-Muallim, ya, wa Asalibu Fit Ta'lim, ya, karangan dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang ini tadi. Sebentar ya, saya izin balikkan ke sini. Nah, yang ini ya. Jadi kitab Ar-Rasul Al-Muallim ini bisa dibeli. Insya Allah nanti di sini semua ada metode-metode Rasulullah dalam mengajar, termasuk yang saya sampaikan di sini tadi. Nah, karena tidak mungkin kita sampaikan satu persatu, ya bisa berapa lama pelatihan kita, maka ini saya ambilkan cuplikan-cuplikannya saja yang berkaitan langsung dengan ketiga ini karakter ini. Jadi setiap pendidikan dari Nabi itu, kalau dia tidak irsyad, ya petunjuk, maka dia adalah kewajiban untuk kita laksanakan. Ya. Nah, jadi itulah luar biasanya Nabi SAW. Bayangkan hanya dengan 23 tahun masa kenabian mampu kemudian menghasilkan ya keilmuan, menghasilkan bekal yang terbaik kepada seluruh umat Islam dan juga sebenarnya bagi seluruh umat manusia gitu. Nah, jadi saya sarankan para ustadz sekalian membeli kitabnya ya, baik yang berbahasa Arab ataupun yang terjemah. Kalau yang terjemah itu ada juga ya judulnya kalau nggak salah Muhammad Sang Pendidik atau Rasul Sang Pendidik gitu loh kalau nggak salah. Yang karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ya. Kalau ada yang lain juga karangan-karangan lain silahkan juga tidak masalah. Yang penting nanti dijelaskan di situ metode-metode beliau gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir ada 5 esensial, ada 5 prinsip esensial seorang guru yang harus diperhatikan. Pertama, murid adalah cerminan gurunya, ya. Maka guru itu harus betul-betul berilmu sebelum dia memberi ilmu. Kedua, pendidik itu adalah gelar kehormatan yang tidak kenal waktu. Jadi baik kita di sekolah, di rumah, di pondok, di pasar, dimanapun ya guru itu namanya guru. Muallim itu ya muallim. Ustadz itu ya tetap ustadz dimanapun. Tiga tujuan yang paling utama dari seorang guru adalah menanamkan akidah dan adab. Ya, maka mulailah dengan memiliki akidah dan adab yang benar dulu pada kita. Nah, ini salah satu nasihat dari Khalifah Harun al-Rashid ketika menitipkan anaknya kepada seorang guru. Apa kata beliau? Sebelum kamu mendidik anakku, didik dulu dirimu, kata Khalifah Harun al-Rashid. Nanti bisa lihat di buku ini eh, apa namanya Tarbiyatul Aulad ya, karangan Syekh Abdullah Nasi Ulwan di bagian pertama. Kemudian pendidik haruslah mengajarkan kebenaran, membantah kebatilan dan membimbing santrinya untuk memahami Islam secara kafah, secara menyeluruh, bukan parsial, bukan setengah-setengah, tapi menyeluruh. Kemudian kelima, jadikan profesi guru itu sebenarnya sebagai investasi akhirat. Jadi bukan sekedar dunia saja, tapi justru harus menjadikannya sebagai investasi akhirat. Visi kita terus visi akhirat. Ya, seperti bola salju yang terus bergulir ya. Selama para santri mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, adapun yang terakhir 5 prinsip esensial bagi murid. Yang pertama, kita harus memastikan ya murid itu atau peserta didik mengetahui gambaran umum tentang sekolah atau tentang pendidikan itu sendiri. Kedua, kita harus mampu menentukan target output ya hasil belajar dan outcome jangka panjangnya, pengaruh jangka panjang sesuai tahapan belajar. Ketika menentukan strategi pencapaian targetnya, apakah parsial atau holistik sesuai usia, kemudian membuat silabus, indikator, tujuan, dan sebagainya. Dan yang kelima, pelaporan. Ini adalah 5 prinsip esensial ya murid yang perlu kita perhatikan. Ya, gitu ya. Demikian ya jazakumullah khairan. Silahkan kalau ada yang mau ditanya terkait materi kita yang kedua ini, tafadhol. Bisa via chat, bisa via audio langsung. Izin bertanya Ustadz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, Azan dari Sumatera Barat, Kota Oh, Masya Padang. Allah. Siap, siap. Akhirnya. Silahkan, Ustaz. Terkait metode yang kedua, yaitu pembelajaran, kita rindu dengan masa-masa dahulu, mungkin tahun 90-an, yang mana pada tahun itu memang anak-anak yang belajar itu sekali belajar, tapi ilmunya melekat, Ustaz. Nah, lalu kita balik ke zaman sekarang, mungkin itu boleh dikatakan bertolak belakang hampir 100%. Masya Nah, kalau dulu kita mungkin dimarahi sama guru, dipukul atau diapakan, kita mengadu ke orang tua malah balik mukul, bukan mengadu kalau guru itu salah. Kita Nah, melapor gurunya ke pertanyaan, polisi ya. ya sekarang begitu. Nah, mungkin pertanyaan Ustadz, Hmm. terkait dengan zaman apa yang salah Ustadz? Apakah mungkin kita perlu menerapkan lagi kepada anak-anak didik zaman sekarang itu model pendidikan seperti dahulu, ada pemukulan sedikit atau segala macam Ustadz. Sehingga memang kita bisa menjadikan anak-anak kita ini memang kader-kader terbaik untuk masa depan bangsa Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Insya Allah, Ustaz ya. Ini pertanyaan antum lahir dari sebuah apa namanya kesadaran dan kekhawatiran ya. Memang itulah tabiatnya guru. Memang ketika kita betul-betul guru sejati gitu ya, kita pasti akan menginginkan pun yang terbaik kan ya bagi anak-anak kita. Dan tentunya kita bisa membandingkan mana pendidikan yang berhasil dan mana pendidikan yang kemudian itu gagal ya, gagal dalam membentuk kepribadian eh, apa siswa gitu ya. Oke, saya coba share screen ya terkait pertanyaan dari Ustadz Azen ya. Masya Allah nih pertanyaannya. Kita coba visualisasikan biar lebih mudah, biar lebih mudah. Ya. Oke, ini saya coba share screen ya. Nah, ini sebenarnya materi kita juga kan kemarin ya kalau nggak salah. Jadi oke, selain kita coba mengabaikan dulu lah ya, bukan mengabaikan. Kita coba mengasingkan dulu bahwa memang setiap zaman itu hadir pasti tidak akan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Walaupun kan hadis nabinya begitu ya. Kalau kita bahas kitab-kitab akhir zaman gitu ya, ketika Dajjal akan hadir gitu ya, pasti zaman itu akan semakin buruk. Tapi kita coba apa namanya tidak membahas ke sana dulu. Kita membahas tentang yang konsepnya dulu ya. Jadi anak itu lahir ya tidak mungkin dia langsung pintar, tiba-tiba langsung seperti eh, Imam Syafi'i misalnya. Sebaliknya nggak mungkin langsung seperti Abu Jahal. Walaupun perbandingan ini nggak equal gitu ya, tapi maksudnya yang satu betul-betul bagus, satu lagi jelek gitu. Pasti mereka proses bertumbuh. Nah, setiap anak itu pasti fitrahnya Islam, kan gitu ya. Kata Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, itu harus kita pegang untuk prinsipnya. Nah, tinggal memang anak tadi mendapatkan pendidikan yang seperti apa dan di mana. Kenapa hari ini kok pendidikan itu tidak menghasilkan generasi yang terbaik, justru sebaliknya itu. Nah, ini saya sampaikan di forum eh, wali santri di pondok pesantren kami. Jadi saya bilang, anak didik itu ya dia akan dipengaruhi oleh ilmu atau pemahaman yang diberikan kepada dia. Ilmu dan pemahaman seperti apa yang diberikan itu yang akan membentuk dia. Masalahnya adalah siapa fungsional pendidikan yang memberikan pemahaman itu. Jawabannya ada tiga.
ada keluarganya, ada sekolahnya, ada masyarakat. Dan kemudian kalau sekarang kita bisa tambah beberapa lagi lah. Ada gadgetnya, ya kan? Gadgetnya itu mempengaruhi. Apalagi ada sosial media yang mempengaruhi. Ada teman-teman sekelas yang mempengaruhi. Pokoknya siapapun yang memberikan informasi ke dia, itu akan menghasilkan pemahaman bagi dia. Nah, makanya dulu di zaman Rasulullah itu, Ustadz bisa bayangkan, ya kan? Bisa bayangkan seorang anak di Madinah, ya di zaman Rasulullah dulu, di Daulah Islam Nabawiyah dulu, dia lahir di kondisi ayah ibunya itu sahabat dan sahabiyah. Sahabat, ayahnya sahabat, sahabat Nabi, istri ibunya adalah sahabiyah. Pasti dididik dengan didikan terbaik, ya kan? Keluar dia dari rumahnya, ketemu masyarakat, masyarakatnya itu kumpulan para sahabat. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, macam-macam tuh. Belajarlah anak tadi di kutab. Kalau dulu kan istilahnya kutab, ya kan? Di kutab. Yang didik siapa? Gurunya siapa? Gurunya para sahabat juga. Nah, itulah yang disebut sebagai lingkungan ilmu. Maka dari mana dasarnya anak itu akan jahat? Itu. Kalaupun ada, yaitu pasti sangat minimalisir atau sangat kecil sekali kemungkinan tadi. Walaupun tentu kemungkinan itu akan selalu ada. Yang namanya produk itu kan pasti walaupun di QC, quality control, ada yang gagal gitu kan. Ada yang failed gitu ya. Tapi mayoritas pasti berhasil. Bagaimana lingkungan itu tercipta? Pertama, karena asas yang dibangun di masyarakat itu adalah akidah Islam. Pertanyaannya sekarang masyarakat kita apa landasannya? Apa asasnya? Akidah Islam nggak? Jawabannya akidah sekuler gitu. Kemudian kedua, mikyas amal, tolak ukur perbuatannya adalah perintah dan larangan Allah. Kalau mereka pakai perintah dan larangan Allah, nggak mungkin lah keluarga itu, orang tua itu ngelaporkan gurunya ke polisi kalau perintah larangan Allah ininya. Kan gitu. Berarti kan mikyas amalnya itu nggak ini, nggak sinkron. Kemudian ketiga adalah ya makna kebahagiaan ya sa'adah fi nazariha ya adalah kemudian ridwanullah ya nawalu ridwanullah. Keridhaan Allah Ta'ala. Inilah yang membentuk masyarakat Madinah tadi. Baik itu di keluarganya, di sekolahnya, di masyarakatnya. Maka tidak mungkin hasil anak-anaknya ini anak-anak yang jelek seperti sekarang. Sekarang kita berpendapat, khususnya orang tua, kalau sudah dikasih SPP ke anak, ke sekolah, maka urusan pendidikan anak kami ini ya urusan sekolah. Di rumah ya terserah, pokoknya kamu udah disekolahkan, kamu udah saya sekolahkan gitu. Di masyarakat juga nggak dipilih lingkungannya seperti apa. Pokoknya main aja sama temenmu. Bapak lagi lihat scrolling TikTok misalnya. Atau lagi ngecek YouTube. Nggak connect dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak terjalinnya fungsional pendidikan yang utuh. Yang memberikan sumbangsi positif kepada pendidikan anak tadi. Makanya hasilnya sekarang tuh begini. Ditambah lagi memang pengaruh gadget, ya pengaruh informasi, sehingga anak itu kadang lebih cerdas daripada orang tuanya karena banyaknya informasi tadi. Tapi sayangnya kecerdasan tadi tidak diawali dengan iman dan adab yang benar, sehingga kadang merendahkan guru, mendurhakai orang tua, ya berkata kasar sebagai orang tua kepada orang tua dan seterusnya itu. Jadi itu sebenarnya konsep yang harus kita kembalikan gitu. Melalui apa? Melalui pendidikan profetik. Makanya pendidikan profetik ini bukan cuma gurunya yang harus dididik, harusnya tuh keluarganya pun dididik gitu. Masyarakatnya juga dididik. Nah, mungkin nggak antum bisa mendidik ketiganya? Nggak mungkin kan? Makanya disinilah nanti perannya negara-negara yang memahami Islam, yang mampu mendidik ketiga ini dengan aturan-aturan Islam. Makanya asas pendidikan Islam itu adalah akidah Islamiyah. Makanya ya, materi pertama kita kan saya sebutkan CHOP itu ada namanya khidmatul asasiyah, layanan pokok. Siapa yang menyediakan itu? Satu taklim, politik, pendidikan negara gitu. Negara. Kalau enggak ya sekarang lah namanya pendidikan sekuler. Negara tidak mau ikut campur, sekolah-sekolah swasta berdiri dengan model masing-masing yang kita akhirnya pening pening akhirnya kan kita mana nih yang mau dimasukkan anakku ini kemana? Sekolah ini genrenya ini, sekolah ini genrenya ini dan seterusnya itu.
Nah, bias tadi atau bias itu akhirnya menghasilkan produk pendidikan yang gagal. Ya, hanya sekedar pandai, pinter, tapi tidak beriman dan bertakwa. Nah, itu yang sebenarnya menurut kami ya terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Itu saat azan ya, Allah a'lam. Silakan Ustaz kalau ada yang mau ditambahkan boleh atau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Mungkin sedikit lagi, San. Eh, Silakan jadi Ustaz. ya dilanjutkan. Terima kasih atas penjelasannya, San. Jadi kita Sama-sama. dulu eh azan pun masih ingat ketika belajar sama guru mengaji pun yang beliau ajarkan tuh seperti a i u ba bi bu. Jadi hal yang seperti itu sampai sekarang itu tidak pernah hilang, San. Nah, lagi-lagi kita melihat sekarang itu mungkin tidak terjadi kepada anak-anak sekolah saja. Mungkin kita yang dewasa, siapapun bisa terjadi. Artinya apa? Kita baca, paham, tapi cepat lagi lupa, Ustaz. Jadi sehingga ilmu yang kita pelajari baik di sekolah, di perguruan tinggi itu memang hanya sekedar waktu itu saja, tapi tidak membekas di pikiran. Apa yang salah itu, Ustaz? Iya, ya sebenarnya tadi kembali kepada eh, apa 4 poin yang saya sampaikan di awal ya bahwa memang eh, ilmu itu kan adalah cahaya Allah nurullah ya. Dan kalau kita melihat hari ini begitu banyak ilmu berseliweran, tapi memang tidak disertai niat yang benar dalam belajar, tidak disertai dengan lingkungan yang baik dalam eh, mendidik anak-anak tadi, sehingga ilmu itu tidak nempel di dalam pemikiran mereka, tidak nempel. Jadi mudah belajarnya, ngaksesnya banyak, tapi mudah pula lupa ilmu tadi. Beda dengan dulu terbatas sumber belajar, tapi dengan sumber belajar yang terbatas itu ya karena memang maksiat itu masih apa namanya masih sedikit lah atau katakan tidak sebanyak sekarang, ya kemungkinan untuk mengingat itu juga lebih ini lebih apa namanya lebih kuat. Termasuk sebenarnya dalam hal pendidikan itu kan ada aspek-aspek yang boleh kita lakukan untuk menguatkan hafalan. Nah, kalau sekarang nanti akan dibenturkan dengan hak asasi manusia. Anak itu dicubit sedikit aja udah dilaporkan. Dulu saya ingat itu, ketika ada guru bahasa Inggris kami misalnya gitu ya, kita nggak pandai ngafal ada beberapa kosakata ya, grammar gitu ya, itu di, ada karet-karet gelang itu diputuskan dia terus apa ditembakkan dia ke pelipis apa ke pelipis apa ke atas bibir gitu ya. Saya masih ingat tuh pernah dapat 2 atau 3 kali gitu. Tapi setelah udah kena itu kita nggak akan lupa lagi, nggak akan lupa lagi pelajaran kan gitu ya. Kenapa? Karena ada semacam apa namanya takut gagal. Kalau saya gagal untuk ngafal grammar ini, saya akan dikena lagi tuh karet tadi. Akhirnya muncul inayah tadi, ya kan kesungguhan tadi kan. Termasuk misalnya nggak boleh pulang kalau nggak ngerjain tugas. Akhirnya kita ngerjain tuh, ya. Atau disuruh berdiri 1 kaki gitu ya. Nah, akhirnya karena capek kita nyandar gitu ya ke dinding. Tapi nyandarnya dibolehkan gitu kan ya. Yang penting kemudian hukuman tadi memberikan efek moral dan efek jera kepada kita sehingga kita berbuat lebih baik kan gitu. Jadi kalau memang kita coba apa namanya Sat? Kita coba kerucutkan ya fakta hari ini itu memang dari fungsional pendidikan itu sendiri yang memang sekarang pun tidak seperti dulu lah. Misalkan sekolah ada guru-guru juga tidak mampu maksimal lagi untuk mendidik gitu ya. Karena misalnya ada ketakutan mereka akan dilaporkan lah, ketakutan mereka akan dibilang melanggar HAM dan seterusnya. Masyarakat juga sama, masyarakat kita semakin jauh lah dari Islam gitu ya. Walaupun ada beberapa ya. Kalau mau ngetes ya silahkan ngetes lah antara buat pengajian wirid wirid ya apa namanya wirid ibu-ibu ya majelis ibu-ibu dengan zumba ya ini senam zumba mana yang paling banyak yang datang gitu ya itu kan kelihatan tuh dari situ ininya apa namanya kualitas masyarakatnya. Kemudian di keluarga juga sama, siapa coba sekarang ini ya orang tua yang senantiasa membawa anaknya sholat ke masjid misalnya atau selalu mengajari anaknya pendidikan Islam. Itu ada, tapi sedikit sekali. Banyak sekali kita lihat sekarang bapak-bapak kajian datang ke masjid, udah tua datang ke masjid,
Ditanya anaknya mana? Anaknya pacaran. Anaknya mana? Anaknya ke clubbing. Anaknya ke mana? Anaknya lagi nongki-nongki, nongkrong, minum kopi sama kawan-kawannya. Jadi apa yang terjadi di situ? Tidak berjalan pendidikan keluarga. Bapaknya aja soleh, anaknya nggak soleh, misalnya begitu. Jadi eh, banyak sekali sebenarnya apa namanya kemungkinan ya, kemungkinan atau variabel yang menciptakan kualitas anak-anak kita seperti sekarang. Belum lagi nanti gadgetnya dan seterusnya itu Ustaz. Yang dulu itu enggak terlalu banyak gitu. Variabelnya masih sedikit. Sehingga solusinya pun semakin mudah gitu ya. Nah, kalau sekarang harapan kita adalah dengan adanya pelatihan CIHOP ini, kita mampu mengupayakan apa yang kita bisa dari sisi pendidikan Islam. Dengan tidak melupakan adanya keharusan kita mendakwakan Islam ini agar diterapkan kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini gitu ya. Termasuk juga di negara kita gitu. Jadi itu saat kalau seandainya itu tidak terrealisasikan atau tidak ada solusi alternatif melalui kita para guru dan para lembaga pendidikan, khawatir saya semakin hari kita akan semakin jauh kualitas generasinya ya, dari generasi terbaik itu. Itu mungkin Ustaz Azan ya. Allah alam. Masih cukup, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz. Fadol, ada lagi kira-kira para asatidz yang lain yang mau menambahkan boleh bertanya silahkan. Ya, kita sudah materi yang terakhir ya di Cihop ya. Tinggal nanti saya coba share simulasinya sambil menunggu kalau ada yang bertanya. Kalau belum ya berarti kita akan sampaikan simulasinya ya. Oke, tidak ada ya. Oke, kita akan share ya untuk simulasinya. Jadi ini lebih kurang. Nanti eh, kita akan bagikan ya di grup. Oke. Nah, ini adalah contoh eh, apa namanya RPP lah ya. Jadi pendekatan dari kurikulum CHOP ini ada dua, pernah saya ulas di awal-awal. Ada ada yang disebut sebagai pendekatan dari rencana pembelajaran atau RPP, ada yang dari silabus. Silahkan nanti mau dipakai yang mana. Kalau silabus mungkin di awal-awal kita akan lebih banyak yang harus dikerjakan, tapi setelah selesai silabusnya maka kita udah lebih gampang. Tapi kalau RPP ini dikembalikan kepada ke kreativitas masing-masing gitu. Jadi saya menerapkan ini di lembaga kami gitu ya, di lembaga di pondok kami bahwa ada namanya lembar uji kurikulum ya integratif. Jadi setiap RPP yang mau disampaikan kepada anak didik itu nanti akan direview dulu oleh koordinator kurikulum. Nah, jadi nanti koordinator kurikulum itu yang kita pilih ya, siapa orangnya yang sudah lulus dalam pembelajaran CHOP. Nah, jadi ketika nanti bicara RPP-nya, misalnya ini RPP-nya begini nih. Nah, ini RPP-nya tentang materi aja tentang siklus air, ya siklus air misalnya. Nah, di dalam materi CIHOP itu, di materi RPP-nya kita kita integrasikan materinya. Nah, nanti ini saya akan kirim, Ustadz bisa baca-baca ya bagaimana kemudian penilaiannya di sini. Intinya adalah si guru tadi ya harus memahami landasan ilmu yang dipakai itu harus Islam, maka nanti di checklist Islam. Kalau kapitalisme bagaimana landasan ilmunya? Ya berarti harus harus dihukumi dengan sudut pandang Islam, kira-kira begitu. Nah, sosialisme juga sama dihukumi misalnya kita bicara tentang teori penciptaan ya, bukunya misalnya buku tentang teori penciptaan teori Darwin misalnya. Maka kita hukumi dengan Islam bahwa dalam Islam menyebutkan ya nanti dijelaskan. Jadi memang pemahaman gurunya yang harus dibentuk dulu. Nah, itulah gunanya pelatihan CIHOP ini. Kemudian perwujudan ilmunya, apakah misalnya dia bagian daripada Hadroh Islam? Jadi checklist kalau seandainya Hadroh Islam atau Hadroh selain Islam. Atau dia kalau Madaniyah, Madaniyah apa? Am atau khos? Gitu ya. Nah, misalnya pembicaraan tentang air tadi ya. Air tadi bagian apa nih? Gitu ya. Nah, kemudian jenis ilmunya apa? Kalau air misalnya sains, maka klik sains gitu ya. Tapi kalau dia sakofa, maka sakofa apa? Sakofa Islam atau sakofa selain Islam.
Jadi nanti si guru ini ngeprint, di print lah ini dengan RPP tadi. Kemudian dia checklist nih mana yang menurut dia sudah pas sesuai dengan RPP, konten RPP-nya. Nah, baru nanti kemudian ditantangani dan disetujui oleh koordinator. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya simulasi dari eh, RPP. Nah, ini nanti untuk item-itemnya pengetahuan keterampilan sikap ini bisa Ustadz sekalian contoh saja. Nah, ya ini apa namanya kita sesuaikan dengan eh, apa namanya mata mata pelajarannya. Termasuk juga nanti di sini ada analisa Islamnya. Kalau faktualnya tidak sesuai dengan Islam, maka nanti ada analisa Islamnya untuk untuk apa namanya meluruskan pemahaman faktual yang keliru tadi. Nah, gitu. Di awal-awal ini tentu agak ribet kalau seandainya tidak ikut pelatihan CIHOP. Tapi kalau sudah ikut, insya Allah nanti tinggal ini aja. Apa namanya tinggal ikuti. Ya, ini saja. Jadi ada materi ajar yang utama, yang umumnya, kemudian diintegrasikan dengan materi ajar Islam tentang topik yang dipelajari. Kalau ini tentang air, ya berarti di sini tentang air itu seperti apa pandangan Islam. Baru kemudian dimasukkan dalam RPP-nya. Gitu ya. Jadi nanti ini akan kami kirimkan termasuk video kita pada pelatihan ini. Tapi ini bukan asesmen ya, Ustaz sekalian ya. Asesmennya nanti saya kirimkan berbeda. Ada yang mau ditanya tentang RPP? Kalau yang jadi guru, insya Allah paham ya Ustaz ya. Karena juga nggak terlalu beda jauh. Bedanya adalah dari sisi konten materi yang kita siapkan dan pemahaman si pedagognya sendiri atau pemahaman dari si gurunya itu tentang pendidikan Islam. Itu sebenarnya yang paling kita harapkan muncul dari pelatihan CHOP. Tafadhol kalau ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Berarti ya sudah paham semua lah Ustaz ya. Ya, saya yakin lah di sini para alim-alim semua. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita bisa bermanfaat materi kita ini. Oke, itu saja mungkin Ustadz sekalian karena tidak ada lagi yang bertanya. Udah jam 10 juga ya. Eh, Insya Allah mungkin besok saya akan kirimkan terkait rekaman dan juga apa namanya dan hasil ya dari eh sorry hasil dari asesmen ya sorry asesmen kita pelatihan CEOP ini silahkan dikerjakan ya kita kasih waktu 3 hari nanti silahkan di submit saja di linknya dan mungkin bagi yang belum menyelesaikan administrasi juga silahkan nanti diselesaikan itu saja. Jazakumullah khairan atas seluruh perhatian dari para ustadz sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah ya alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillah. istighfar astagfirullah Stop. dan kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Demikian ya Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sertifikatnya kapan tuh Ustaz, kira-kira Ustaz? Saya mungkin awal Sertifikat, bulan ya. oh sertifikat kita yang e-sertifikat Ustaz ya. Itu insya Allah kalau sudah selesai, kalau udah disubmit nanti kita akan buat secepat mungkin. Ya, Kalau- nanti ya sisanya nanti saya transfer aja nanti Ustaz. Oke, siap insya Allah Ustaz. Ya, Oke. Ustaz. oke Ustaz ya, kita Baik. izin end meeting Ya, kita saya izin dulu Ustaz. ya. Ya, Ya, Ustaz, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.